Selamat malam. Jadi perkenalkan kami dari kelompok Zevan, Maria, dan Yusril akan mempresentasikan progress report kami dari ISEQ Essence Jogja. Nah, untuk control environment ini sendiri sudah masih belum ada tentang nilai atau integritas secara tertulis, tapi secara lisan itu sudah ada. Lalu apakah manajemen Essence dapat menjelaskan mengenai nilai integritas ini? Nah, ini sudah dapat menjelaskan dengan baik para manajemen ini kepada karyawan. Nah, untuk yang selanjutnya, staff juga bisa memahami nilai integritas yang diterapkan di Essence, dan sanksi kepada staff juga sudah ada gitu. Selanjutnya, staff juga telah memiliki keahlian yang sesuai dengan departemennya, karena sebelumnya sudah ada pelatihan atau training sebelum melakukan pekerjaan gitu. Lalu karyawan juga sudah mengetahui terdapat standar operasi atau prosedur dalam operasi Essence, dan ada juga pelatihan kepada staf secara berkala sehingga dapat meningkatkan keahlian dari karyawannya. Selanjutnya, mekanisme insentif juga terdapat di Essence sendiri sehingga dapat meningkatkan kinerja dari karyawan. Dan flowchart juga sudah tertera dengan jelas. Oh maaf, untuk flowchart sendiri ini masih belum ada, maksudnya belum terstate secara tertulis. Lalu selanjutnya, manajemen memiliki pernyataan tertulis ini masih belum ada, dan manajemen dapat menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi. Dan selanjutnya, karyawan dapat memahami visi dan misi organisasi dengan baik. Lalu Essence memiliki struktur organisasi secara tertulis ini tidak ada, dan pernyataan tertulis mengenai kewajiban dan wewenang ini itu masih belum ada. Lalu untuk pertemuan rutin antara staf dan manajemen ini sudah ada, yaitu 1 bulan sekali. Nah, untuk indikator risk assessment sendiri, produk Essence dapat diminati oleh konsumen, akan tetapi konsumen puas dengan produk yang disajikan ini masih belum ada, mungkin belum ada datanya. Nah, untuk selanjutnya, kemasan tetap dalam kondisi baik ketika proses penyajian atau pengantaran. Nah, ini kemasan yang disajikan kepada konsumen ini sudah dalam kondisi baik ketika proses penyajian. Selanjutnya, konsumen puas dengan pelayanan Essence. Nah, ini not available karena konsumen masih kurang puas dengan pelayanan Essence karena waktu yang digunakan untuk menunggu makanan jadi masih cukup lama gitu. Lalu resiko keamanan dan kenyamanan sendiri, yang pertama, apakah pernah terjadi kecelakaan? Itu belum pernah. Dan apakah pernah terjadi kerusakan peralatan? Ini sudah pernah. Duh. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, aspek kontrol aktivitas dari Essence sendiri, yaitu dari bagian risiko kepuasan dan kenyamanan. Di Essence sendiri masih belum disediakan wadah untuk kritik dan saran. Namun kebanyakan konsumen menyampaikan kritik dan saran kepada Essence secara langsung, secara lisan kepada manajemen. Kemudian setiap kritik dan saran diterima langsung direspon oleh manajemen. Dan untuk sanksi bagi karyawan yang tidak menjalankan SOP prosedur dengan baik, itu ada sanksi tersendiri seperti pemotongan gaji. Kemudian manajemen secara rutin melakukan supervisi kepada kontrol kualitas dari produk Essence. Untuk risiko layanan,
Karena Essence tergabung dalam kompleks area, maka tugas kasir yang dilakukan secara terpusat melalui kasir sentral dan sehingga kasir akan selalu tersedia di outlet Essence. Selanjutnya, kemudian jika terjadi mati listrik dan kulkas tidak berfungsi, di kompleks area sendiri sudah disediakan genset sehingga risiko ini dapat teratasi. Kemudian aspek pengendalian internal dari aspek information and communication sendiri, koordinasi dan komunikasi antara BU dan karyawan sudah baik. Namun yang kurang di sini adalah kurangnya dokumen tertulis antara seperti perjanjian kerja antara BOD dengan karyawan dan standar yang ada pun hanya disampaikan secara lisan, tidak secara tertulis. Sehingga akan susah bagi manajemen untuk melakukan pengendalian atas alur informasi dan komunikasi yang ada. Selanjutnya, dari aspek monitoring sendiri, manajemen sudah melakukan secara garis besar, manajemen sudah melakukan aspek monitoring dengan baik karena setiap hari di sana pasti ada pihak manajemen dari BOD-nya yang akan berada di outlet Essence. Namun untuk pengendalian dari jika adanya defisiensi ini masih kurang karena mereka hanya mengetahuinya saja, namun untuk tindak lanjutnya masih belum dilakukan dengan cepat. Kemudian untuk implementasi komponen COSO sendiri masih belum diimplementasikan dengan rutin dan tidak ada laporan secara tertulis mengenai permasalahan-permasalahan terkait kendali internal di SN sendiri. Selanjutnya, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zevan. Baik, selanjutnya saya mencoba untuk menjelaskan berdasarkan temuan. Jadi temuan itu berdasarkan proses observasi, inquiry, dan inspeksi yang dilakukan oleh tim auditor ditemukan bahwa terdapat 8 poin yang bisa kami simpulkan sebagai temuan yang penting dari Essence itu sendiri. Jadi poin yang pertama yaitu Essence belum memiliki pernyataan tertulis mengenai nilai integritas. Next. Aduh, oke. Lalu Essence belum memiliki dokumen formal mengenai voucher pekerjaan yang jelas. Essence belum memiliki pernyataan tertulis mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi. Essence belum memiliki struktur organisasi yang tertulis. Jadi dari 4 temuan ini didasari karena Essence belum merupakan entitas yang besar. Masih merupakan organisasi yang kecil sehingga pernyataan tertulis mengenai nilai integritas, voucher pekerjaan yang jelas, visi misi dan tujuan organisasi, dan struktur organisasi yang tertulis itu masih belum dirasa perlu untuk organisasi sekecil atau semikro Essence. Lalu temuan selanjutnya yaitu adalah pelanggan mengeluhkan karena waktu pembuatan produk yang terlalu lama. Hal ini bisa dikarenakan kompetensi dari karyawan dan pekerja di Essence belum sepenuhnya merata secara kualitas sehingga belum terdapat konsistensi di dalam penyiapan makanan kepada pelanggan. Lalu selanjutnya adalah Essence belum mengimplementasikan 5 komponen pengendalian internal COSO. Menurut hasil interview kepada Essence, ditemukan bahwa Essence sebenarnya mengimplementasikan komponen pengendalian internal oleh COSO, namun tidak semuanya. Hal ini dikarenakan oleh kompetensi manajemen yang belum memahami secara seutuhnya mengenai komponen pengendalian internal COSO. Selanjutnya, Essence belum membuat laporan berkala mengenai evaluasi permasalahan dan proses bisnis. Jadi dalam poin ini, Essence berisiko untuk kehilangan peluang untuk berkembang lebih tinggi lagi. Dikarenakan jika suatu organisasi terus melakukan evaluasi terus-menerus, maka organisasi tersebut memiliki peluang untuk berkembang terus-menerus.
Lalu yang terakhir yaitu Essence belum memiliki perjanjian perikatan kerja dengan karyawannya. Untuk organisasi sekecil Essence atau semikro Essence masih cukup dimaklumi, namun Essence seharusnya terus melakukan pengembangan terkait kontrak secara berkala atau secara bertahap, supaya ketika Essence menjadi organisasi yang lebih besar, maka Essence secara good corporate governance sudah siap. Next. Oke, jadi sekian saja presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.